kita hidup di dunia ini selalu melibatkan apa yang ada di lingkungan kita. Seperti contohnya, bagaimana kita melibatkan interaksi kita dengan orang lain. Lalu, kita juga melibatkan diri kita dengan Tuhan kita atau Sang Pencipta kita. Dan yang terakhir juga melibatkan dengan lingkungan kita. Lalu, maksudnya itu apa sih? Itu juga dijelaskan pada bab insaniyah, ilahiyah, dan alamiah. Apa sih insaniyah, ilahiyah, dan alamiah itu? Untuk lebih selanjutnya bisa kita simak di video selanjutnya ya. Oke, yang pertama kita mulai dengan penjelasan insaniyah. Insaniyah itu apa? Insaniyah adalah salah satu karakteristik kemanusiaan dalam berinteraksi kepada manusia yang lainnya. Melalui komunikasi Islam dibuktikan bahwasannya manusia bersifat sosial atau berhubungan satu sama lain yang tidak bisa lepas kepada interaksi tersebut. Pada komunikasi Islam atau komunikasi yang fitrah mencakup beberapa dimensi seperti mengembangkan Basyariah Quotient atau lingkungan fisik, melatih emotional quotient sebagai alkohol yang mengenal, memahami dan mengetahui emosi-emosi, lalu meningkatkan intelligence quotient, mempertahankan dimensi al-ruh sebagai roh quotient, mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai spiritual quotient, dan menerima segala takdir yang diterima di dunia termasuk ke dalam nafs quotient. Maksudnya insaniyah itu adalah bentuk interaksi dari manusia kepada manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada ilahiyah atau yang bisa disebut sebagai komunikasi spiritual, yaitu bentuk interaksi antara manusia dengan Tuhan atau kekuatan ilahinya yang ia yakini. Nah, ini tuh bukan hanya sekedar berdoa aja, tapi mencakup berbagai cara manusia berusaha mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Seperti contohnya, orang tua memberikan stimulus-stimulus pada masa prenatal yang diperlukan oleh anak dalam kandungan untuk membentuk karakter yang baik, karena pembentukan karakter dimulai dari manusia itu hidup. Seperti pembentukan kecerdasan spiritual juga dibangun saat pembentukan sel sperma dan sel telur dan melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta penuh dengan keridhoannya. Melakukan sholat berjamaah, mengaji, dan sebagainya yang berhubungan dengan doa menimbulkan getaran yang dirasakan oleh jabang bayi seperti berbagai doa dan kalimat baik lainnya saat di dalam kandungan. Jadi ini seperti membiasakan sang jabang bayi untuk mendengarkan kata-kata positif, lalu memberikan kebiasaan untuk melakukan pendekatan spiritual dengan sang penciptanya. Lalu selanjutnya ada alamiah. Komunikasi lingkungan alamiah mencakup interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya, serta hubungan spiritual dengan alam. Setiap individu memiliki kebebasan untuk bereaksi terhadap keadaan dalam kehidupan mereka sendiri. Adapun strategi alamiah yang merupakan sebuah rencana melalui proses komunikasi dan produk media untuk mendukung efektivitas pembuatan kebijakan partisipasi publik dan implementasi pada lingkungan. Kesimpulan pada penjelasan kali ini yaitu yang pertama, komunikasi Islam atau yang dapat disebut sebagai insaniyah merupakan interaksi yang mencerminkan sifat kemanusiaan dan meliputi beberapa dimensi seperti contohnya Basyariah Quotient, Emotional Quotient, Intelligent Quotient, Roh Quotient, Spiritual Quotient, dan Nafs Quotient. Lalu yang kedua, komunikasi spiritual atau yang bisa disebut sebagai ilahiyah menekankan hubungan individu dengan Tuhannya melalui praktik ibadah dan pengembangan karakter spiritual. Proses ini dimulai dari masa prenatal dan berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada komunikasi lingkungan atau yang bisa disebut sebagai alamiah, menggambarkan interaksi antara individu dan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Aspek naluri dan insting menjadi kunci dalam memahami hubungan manusia dengan alam, sehingga individu dapat hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya.